Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang soal TPS, Tes Potensi Skolastik UTBK SBMPTN, untuk kemampuan kuantitatif. Yuk Sobat Media Eduka, kita langsung ke contoh soal dan pembahasannya. Soal nomor 1. Manakah nilai yang lebih besar dari 25% dari 3/4? A. 75% dari 0,25%. B. 75% dari 1/4. C. 1/4 dari 60%. D. 0,25 dari 2/3. E. 0,25 dari 4/5. Pembahasan. Nilai yang lebih besar dari 25% dari 3/4 sama dengan 0,25, 0,75 adalah 0,25, 4/5 sama dengan 0,25, 0,8. Jadi jawabannya tepat adalah E. Soal nomor 2. Jika 0 lebih kecil dari A lebih kecil dari 1, X sama dengan 1/A, Y sama dengan akar A, Z sama dengan 1/akar A, maka pernyataan yang benar adalah A. X lebih kecil dari Y lebih kecil dari Z. B. X lebih kecil dari Z lebih kecil dari Y. C. Z lebih kecil dari X lebih kecil dari Y. D. Y lebih kecil dari Z lebih kecil dari X. E. Y lebih kecil dari X lebih kecil dari Z. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa melakukan permisalan. Misalkan A sama dengan 1/4, maka X sama dengan 4, Y sama dengan akar 1/4 sama dengan setengah, Z sama dengan 1/1/4 sama dengan 2, sehingga setengah lebih kecil dari 2 lebih kecil dari 4, atau Y lebih kecil dari Z lebih kecil dari X. Jadi jawabannya tepat adalah D. Soal nomor 3. Suatu tangki berisi penuh minyak mempunyai berat 80 kg. Jika tangki itu berisi minyak setengahnya, maka beratnya 46 kg. Berapa kilogram berat tangki tersebut jika kosong? A. 6, B. 12, C. 23, D. 24, E. 34. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa melakukan permisalan. Misalkan, berat tangki kosong sama dengan T, dan berat minyak sama dengan M. Saat tangki berisi penuh beratnya 80 kg, sehingga T plus M sama dengan 80 menjadi persamaan 1. Jika tangki berisi minyak setengahnya beratnya 46 kg, menjadi T ditambah 0,5 sama dengan 46 menjadi persamaan 2. Selanjutnya, eliminasi atau substitusi persamaan 1 dan 2, sehingga diperoleh M sama dengan 68 dan T sama dengan 12. Maka berat tangki kosong adalah 12 kg. Jadi jawabannya tepat adalah B. Soal nomor 4. Hasil pengurangan dari 2X plus 4/2 oleh 3X plus 4/-3 adalah A. 6X plus 10/3, B. 2X plus 5/3, C. minus 6X plus 10/3, D. minus 2/3 dikali 3X plus 10, E. 6X plus 10/6. Pembahasan. 2X plus 4/2 dikurangi 3X plus 4/-3 sama dengan 2 dikali 2X plus 4/6 ditambah 2 dikali 3X plus 4/6 sama dengan 12X plus 20/6 sama dengan 6X plus 10/3. Jadi jawabannya tepat adalah A. Soal nomor 5. Perbandingan karyawan laki-laki dan perempuan di perusahaan RBD adalah 7:8. Berapakah banyaknya seluruh karyawan di perusahaan tersebut yang mungkin? Pernyataan 1, 60 orang. Pernyataan 2, 80 orang. Pernyataan 3, 120 orang. Pernyataan 4, 160 orang. A. Pernyataan 1, 2, dan 3 saja yang benar. B. Pernyataan 1 dan 3 saja yang benar. C. Pernyataan 2 dan 4 saja yang benar. D. Hanya pernyataan 4 yang benar. E. Semua pilihan benar. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa melakukan permisalan. Perbandingan karyawan laki-laki dan perempuan di RBD adalah 7:8. Misalkan, banyaknya karyawan laki-laki adalah 7X, maka banyaknya karyawan perempuan adalah 8X.
Jadi, jumlah karyawan 7X ditambah 8X sama dengan 15X. Berarti banyaknya karyawan adalah kelipatan 15. Pilihan hanya pernyataan 1, 60, dan pernyataan 3, 120 yang merupakan kelipatan 15. Jadi jawabannya tepat adalah B. Soal nomor 6. Jika semua sudut pada segi 4 P besarnya sama, manakah dari pernyataan berikut yang pasti benar? Pernyataan 1. Semua panjang sisi P sama panjang. Pernyataan 2. Diagonal-diagonal P saling tegak lurus. Pernyataan 3. P berbentuk persegi. Pernyataan 4. Semua sudut pada P 90 derajat. A. Pernyataan 1, 2, dan 3 saja yang benar. B. Pernyataan 1 dan 3 saja yang benar. C. Pernyataan 2 dan 4 saja yang benar. D. Hanya pernyataan 4 yang benar. E. Semua pilihan benar. Pembahasan. Jika semua sudut pada segi 4P sama, maka besarnya sudut masing-masing 360 dibagi 4 sama dengan 90 derajat. Maka pernyataan 4 benar. Segi 4P bisa berbentuk persegi atau persegi panjang, maka pernyataan 1 dan 2 salah. Jika berbentuk persegi panjang, diagonal-diagonalnya P belum tentu saling tegak lurus, maka pernyataan 3 salah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya pernyataan 4 yang benar. Jadi jawabannya tepat adalah D. Soal nomor 7. Jika X dan Y adalah bilangan positif, berapakah sisa pembagian 10 pangkat 5 ditambah Y oleh 3? Putuskanlah, apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut? Pernyataan 1, X sama dengan 5. Pernyataan 2, Y sama dengan 5. A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 2 saja tidak cukup. B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 1 saja tidak cukup. C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. D. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan 2 saja cukup. E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa menganalisa kedua pernyataan. Untuk pernyataan 1, X sama dengan 5, tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Sisa pembagian 10 pangkat 5 ditambah Y oleh 3 akan berbeda untuk nilai Y yang berbeda. Misalnya untuk Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Pilihan A, C, dan E salah. Selanjutnya untuk pernyataan 2, Y sama dengan 2, cukup untuk menjawab pertanyaan. Ciri bilangan kelipatan 3 adalah jumlah digit pembentuk bilangnya adalah kelipatan 3. Nilai 10 pangkat 5 ditambah Y akan habis dibagi 3. Karena jumlah dari digit angka penyusunnya kelipatan 3, maka pilihan D salah. Jadi jawabannya tepat adalah B. Soal nomor 8. Gaji RB per bulan adalah 2/3 gaji BD per bulan. Berapakah jumlah gaji mereka berdua? Putuskanlah apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan 1, gaji RB 4 juta rupiah per bulan. Pernyataan 2, baik gaji RB maupun BD adalah 6 juta rupiah per bulan. A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 2 saja tidak cukup. B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 1 saja tidak cukup. C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. D. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan 2 saja cukup. E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa menganalisa masing-masing pernyataan. Untuk pernyataan 1, gaji RB 4 juta rupiah per bulan, cukup untuk menjawab pertanyaan. Karena gaji BD sama dengan 3/2 gaji RB, sehingga gaji BD bisa dihitung, dan jumlah gaji RB dan BD bisa dihitung juga. Maka pilihan B, C, dan E salah. Untuk pernyataan 2, baik gaji RB maupun BD adalah 6 juta rupiah per bulan, tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Karena jika gaji RB 6 juta rupiah, maka gaji BD sama dengan 3/2 gaji RB sama dengan 9 juta rupiah. Tidak mungkin, karena gaji BD juga 6 juta rupiah. Maka pilihan B salah. Jadi jawabannya tepat adalah A.
Soal nomor 9. Di toko RBD, Erne harus mengeluarkan uang sebesar Rp34.200 untuk membeli 5 buah pulpen dan 3 buah lem. Di toko yang sama, BD harus mengeluarkan uang sebesar Rp21.600 untuk membeli 3 lem dan 2 buah pulpen. Manakah hubungan yang benar antar kuantitas P dan Q berikut ini berdasarkan informasi tersebut? A. P lebih besar dari Q. B. Q lebih besar dari P. C. P sama dengan Q. D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa melakukan permisalan. Misalkan harga sebuah pulpen sama dengan X dan harga sebuah lem sama dengan Y. Maka 5X plus 3Y sama dengan 34.200. 3X plus 2Y sama dengan 21.600. Selanjutnya, eliminasi atau substitusi. X sama dengan 4.200 dan Y sama dengan 4.600. Sehingga P sama dengan harga sebuah pulpen sama dengan 4.200 dan Q sama dengan harga sebuah lem sama dengan 4.600. Maka Q lebih besar dari P. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 10. Pada gambar di samping atau gambar tidak sesuai dengan skala, dua buah persegi panjang masing-masing luasnya 50 cm² dan 40 cm². Luas daerah yang tidak diarsir 30 cm². Manakah hubungan yang benar antar kuantitas P dan Q berikut ini berdasarkan informasi tersebut? A. P lebih besar dari Q. B. Q lebih besar dari P. C. P sama dengan Q. D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa melakukan permisalan. Misalkan, luas persegi panjang kiri X plus Z dan luas persegi panjang kanan Y plus Z. Luas yang diarsir Z sama dengan 30. Selanjutnya, X plus Y sama dengan 50 ditambah Y plus Z sama dengan 40 menjadi X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 90. Menjadi X ditambah Y ditambah 2 dikali 30 sama dengan 90. X ditambah Y sama dengan 30. Selanjutnya, P adalah luas daerah yang diarsir, sama dengan Z sama dengan 30. Sedangkan Q adalah luas daerah yang tidak diarsir, sama dengan X plus Y sama dengan 30. Sehingga P sama dengan Q. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng untuk update video terbaru dari Media Eduka. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.